نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Fathul Majid syarah Kitab Tauhid dari Syekh Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita masih di pembahasan hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada syarikat baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan dia bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya, serta dia adalah kalimat yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Dan dia pula bersaksi annal jannata haqqun wan naru haqq, surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya. Ya, ini dari akidah-akidah, keyakinan-keyakinan pokok. Siapa yang bersaksi akan hal ini, adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga seberapapun dari amalan yang dia kerjakan. Ya, di penjelasan sebelumnya Syekh rahimahullah sudah menjelaskan tentang man syahida alla ilaha illallah. Ya, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Baik, kita lanjutkan di potongan hadis berikutnya. Qala rahimahullahu taala, faqauluhu fil hadis, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, wahdahu la syarikalah, ya, kata beliau, ta'kidun, ini adalah penguat. Jadi dalam hadis kan dikatakan man syahida alla ilaha illallah. Setelahnya dikatakan wahdahu la syarikalah. Ya, ini penguat. Ya, wahdahu itu ta'kidun lil isbat. Ya, yang mana isbat? Illallah. Taib. La syarikalahu itu ta'kidul lin nafyi, menguatkan penafian, yaitu la ilaha. Ya. Wa bayanul limadmuni ma'naha. Ya, wahdahu la syarikalah ini adalah takkid sekaligus penjelasan dari kandungan makna dari la ilaha illallah. Ya, kandungan dari makna la ilaha illallah. Waqad awdaha Allah ta'ala dzalika wa bayyanahu fi qasasil anbiya'i wal mursalin fi kitabihil mubin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan ya perkara ini dan menjelaskan ya di dalam kisah-kisah para nabi dan rasul di dalam kitab Al-Qur'an. Dijelaskan ya beberapa ayat terkait tentang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
Kemudian kata Syekh rahimahullah, "Fama ajhala 'ubbadal kuburi bihalihim." Betapa jahilnya para pemuja-pemuja kuburan akan keadaan mereka. Wa ma a'dhama ma waqa'u fihi. Betapa besar kesyirikan yang mereka terjatuh di dalamnya. Ini sudah dijelaskan ya sebelumnya, bahwa orang-orang yang senang beribadah di kuburan itu mereka anggap sebagai ibadah, padahal itu adalah kesyirikan. Ya, mereka berdoa kepada penghuni kubur, minta keberkahan, ya, mencari kesembuhan, ya, minta rezeki dan yang semisal dengannya. Ini saya katakan betapa jahilnya mereka, betapa besarnya dosa yang mereka terjatuh di dalamnya. Fa inna musyrikil Arab wa nahwihim jahadu la ilaha illallah lafdhan wa ma'na. Orang-orang musyrikin Arab dahulu dan semisal dengan mereka, mereka mengingkari la ilaha illallah secara lafaz dan maknanya. Mereka tidak mau berucap karena paham maknanya. Wa haula'il musyrikuna aqarru biha lafdhan wa jahaduha ma'nan. Adapun mereka orang-orang musyrikin, para penyembah kubur itu, mereka mengikrar, berucap dengan lisannya la ilaha illallah, tapi mereka mengingkari makna-maknanya. Ini perbedaan, ya, antara orang musyrikin terdahulu dengan orang-orang musyrikin sekarang. Ya. Kalau orang-orang terdahulu, mereka tidak berucap la ilaha illallah karena mereka paham kalau berucap berarti konsekuensinya dia harus meninggalkan sesembahan mereka yang lain. Kalau orang sekarang tidak, ya, justru mereka berla ilaha illallah, tapi di sisi lain dia sendiri mengingkari, melanggar dari konsekuensi ucapannya tersebut. Kemudian kata Syekh, fatajidu ahadahum yaquluha wa huwa ya'lahu ghairallahi bi anwa'il ibadah. Ya. Maka engkau akan mendapati, ya, salah seorang di antara mereka berucap la ilaha illallah, tapi mereka beribadah kepada selain Allah dengan berbagai jenis ibadah. Kal hubbi wat ta'zim, seperti mencintai, mengagungkan, wal khaufi war raja, mereka takut, berharap, wat tawakkal wad du'a, wat tawakkul wad du'a, bertawakal, berdoa. Wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah, dan selainnya dari jenis-jenis ibadah. Bal zada syirkuhum ala syirkil Arab bimaratib. Bahkan kesyirikan mereka orang-orang sekarang, ya, melebihi dari kesyirikannya orang-orang Arab dengan beberapa tingkatan. Ya. Kenapa dikatakan kesyirikan orang-orang sekarang ternyata lebih tinggi di atas, lebih parah daripada orang-orang terdahulu? Fa inna aktsarahum idza waqa'a fi syiddatin akhlasad du'a li ghairillahi ta'ala wa ya'taqiduna annahu asra'u farajan lahum bi khilafi halil musyrikin al-awwalin. Karena kebanyakan mereka orang-orang sekarang, ya, apabila mereka mendapatkan kesusahan, ya, apabila mereka mendapatkan kesusahan, susah hidup, ya, mendapatkan bahaya, mendapatkan penyakit, justru mereka mengikhlaskan doanya, permintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka meyakini kalau mereka meminta kepada selain Allah itu lebih cepat pertolongannya. Ya, asra'u farajan lahum, lebih cepat, ya, ditangani. Ya, makanya lihat orang-orang yang penyembah-penyembah kuburan itu, ketika mereka di kondisi sulit, mereka semakin sering datang. Semakin apa? Sering datang. Semakin meminta kepada penghuni kubur.
Ya, ini di kondisi apa? Mereka susah. Bi khilafi halil musyrikin al-awwalin. Beda keadaan orang-orang musyrikin terdahulu. Fa innahum yusyrikuna fir raha. Mereka itu berbuat kesyirikan di kondisi lapang saja. Ya. Wa amma fi syada'id. Adapun di kondisi mereka gawat. Fa innama yukhlisuna lillahi wahdah. Mereka betul-betul memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Ini Allah berbicara tentang kondisi orang-orang musyrikin terdahulu. Apabila mereka berada di atas perahu-perahu, ya di ayat yang lain disebutkan mereka digoncang oleh ombak, ada angin yang kencang, ya. Apabila mereka di atas perahu, mereka mengikhlaskan permintaannya, doanya, ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dalam kondisi gawat. Falamma najjahum ilal barri, ketika kami selamatkan mereka kembali ke daratan, idahum syirikun, mereka kembali berbuat kesyirikan. Berarti kesimpulannya apa? Yang mana lebih besar kesyirikannya? Orang terdahulu atau sekarang? Orang sekarang. Ya. Orang terdahulu berbuat kesyirikan di kondisi lapang. Di kondisi mereka sempit, mereka yakin yang bisa menolong hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sekarang semakin sempit, ya semakin sering ke kuburan. Ya. Jelas ya? Fabihadza tabayyana anna musyriki ahli hadhihi zaman ajhalu billahi wa bitauhidihi min musyrikil Arab wa man qablahum. Kata Syekh, ini kesimpulan. Dengan ini, dengan penjelasan ini, kita mengetahui bahwa orang-orang musyrikin di zaman sekarang itu jauh lebih bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala, lebih jahil tentang Allah. Mereka lebih jahil tentang masalah tauhid dibandingkan dengan orang-orang musyrik Arab terdahulu dan orang-orang sebelum mereka. Ya. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari tauhid. Ya. Setiap datang zaman, ya, la ya'ti zaman illa walladzi ba'dahu syarrum min. Tidak ada zaman pun yang datang kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ya. Jadi semakin akhir zaman maka akan merajalela yang namanya kesyirikan. Maka kewajiban kita adalah senantiasa mempelajari tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai dari keterangan penulis rahimahullahu taala. Sekarang kita berpindah di di potongan hadits setelahnya. Wa qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Apa maknanya? Ai wa syahida bidzalika, yaitu bersaksi juga bahwa Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seakan-akan hadis itu, atau lihat setelahnya, wa huwa ma'tufun ala ma qablahu ala niyati tikraril amil. Ini diatofkan kepada sebelumnya dengan niat mengulang amilnya. Jadi asalnya ini hadis, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ada asyhadunya sebab persaksian. Kemudian kata Syekh, wa ma'na al-abd, apa makna abdu? Anna Muhammadan abduhu. Apa makna abd di situ? Al-abdu huna al-mamlukul abid. Makna abd di sini adalah hamba sahaya yang menghambakan diri. Ai annahu mamlukul lillah. Bahwa dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah hamba sahaya milik Allah Subhanahu wa taala. Wal ubudiyatul khassatu wasfuhu. Ya.
penghambaan khusus itu adalah sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan ya, Nabi SAW disifati dengan dua sifat, abd dengan rasul. Akan dijelaskan sebentar pentingnya dua sifat ini. Wal ubudiyatul khassatu wasfuhu. Penghambaan khusus itu adalah sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, "Alaihissallahu bikafin abadah." Sebagaimana firman Allah, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencukupi hamba-hambanya. Fa'ala maratibil abdi al-ubudiyatul khassatu war risalah. Maka jenjang yang tertinggi ya dari al-abd itu adalah penghambaan khusus dan ar-risalah, yaitu kerasulan. Fan-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akmalul khalqi fi hataini sifataini asy-syarifatain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau merupakan ya makhluk yang paling sempurna pada dua sifat yang mulia ini. Beliau sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai rasul, utusan. Wa ammar rububiyyatu wal ilahiyah. Adapun sifat ar-rububiyah dan al-ilahiyah ya, fahuma haqqullahi ta'ala. Kedua ini itu hanya khusus milik Allah Subhanahu wa taala, la yusyarikuhu fi syai'in minha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tidak ada seorang pun yang bersyirikat dalam masalah rububiyah dan ilahiyah. Tidak terhadap malaikat yang didekatkan, demikian pula tidak terhadap nabi yang diutus. Ya. Masalah ar-rububiyah, pengaturan, penciptaan dan ilahiyah, ya, memurnikan ibadah, itu semua adalah murni milik khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qauluhu abduhu wa rasuluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hamba dan utusannya, ata bihataini sifataini. Ya, didatangkan dua sifat ini, wa jam'uhuma atau wa jam'ihima daf'al lil ifrati wat tafrid. Ya. Dikumpulkan dua hal ini terhadap sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk menolak orang-orang yang gulu, orang-orang yang ekstrim, wat tafrid, orang-orang yang menyepelekan. Ini penting ya. Jadi Nabi SAW dikatakan wa anna Muhammadan. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba. Kalau dia hamba, berarti tidak boleh diibadahi. Jelas? Wa rasuluhu, sekaligus beliau adalah rasul. Kalau dia rasul, tidak boleh disepelekan apanya? Perintah-perintahnya. Nah, jadi Syekh katakan di sini, didatangkan dua sifat, abdun dan rasul, itu untuk menolak orang-orang yang gulu, ekstrim terhadap Nabi SAW. Ya, demikian pula untuk menolak orang-orang yang menyepelekan. Ya, kata Nabi SAW terhadap al-gulu, kata beliau, iyyakum wal guluwa fa innama ahlaka man kana qablakum. Ya, hati-hati kalian dari sifat gulu ekstrim dalam agama, karena itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian memujiku ya, dengan pujian yang berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam. Mereka gulu, ekstrim, menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Kata Nabi SAW, katakanlah saya adalah abdun, hamba, maka ucapkan saya adalah hamba Allah dan utusannya. Iya. Jadi dua sifat ya yang disifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengannya, yaitu abdun dan rasul. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fa inna katsiran mimman yadda'i annahu min ummatihi.
Sesungguhnya kebanyakan orang yang mengaku bahwa dia adalah umat Nabi SAW, afrata bil gului qawlan wa fi'la. Mereka ekstrim di dalam ucapan dan perbuatannya. Wa farrata bitarki mutaba'atihi. Mereka menyepelekan dalam artian meninggalkan dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada orang gulu kepada Nabi sallam. Ya. Contoh misalnya seperti orang-orang sufi. Ya, di dalam kitab-kitab mereka, ya, kitab Al-Barzanji, mereka memuji Nabi sallam dengan pujian yang sangat ekstrim. Ya. Tayyib. Itu didapati ya di buku mereka. Nah, dari sisi lain, ada orang yang menyepelekan Nabi SAW. Dalam artian apa? Mereka tidak mau mengikuti Nabi SAW. Subhanallah. Kata Syekh di sini, ya, mereka ekstrim, gulu dalam memuji Nabi SAW, dalam perbuatan mereka. Wa farrata bi tarki mutaba'atihi. Mereka menyepelekan dalam artian meninggalkan dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'tamada 'alal ara'il mukhalafati lima ja'a bihi. Mereka berpegang dengan pendapat yang menyelisihi apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'assafa fi ta'wili akhbarihi wa ahkamihi. Mereka sewenang-wenang, semaunya di dalam mentakwilkan berita-berita dan hukum-hukum yang datang dari Nabi SAW. Bagaimana bentuknya? Bisorfiha an madluliha. Mereka memalingkan ya dari makna aslinya. Ya. Was-sadaf. As-sadaf maknanya al-i'rad. Ya. Mereka was-sadafi anil inqiyadi laha ma'at tirahiha. Mereka menolak dari tunduk kepadanya serta membuangnya. Fa inna syahadata anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu taqtadi al-iman bihi wa tasdiqahu fima akhbara wa ta'atahu fima amara wal intihaa amma anhu zajara wa ayyu 'azzama amruhu wa nahyuhu wa la yuqaddama alaihi qawlu ahadin kainan mankan. Syahadat Muhammad Rasulullah, ya. Kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Konsekuensinya adalah apa? Al-iman bihi. Kita mengimaninya. Ya, kita meyakini bahwa ya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Tasdiqahu fima akhbara. Membenarkan apa-apa yang beliau beritakan. Ya, mentaati apa-apa yang beliau perintahkan. Dan berhenti dari apa-apa yang beliau larang. Itu konsekuensi dari syahadat kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyu 'azzima ya amrahu wa nahyahu, yaitu membesarkan, menghormati perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Dan wala yuqaddamu alaihi qaulu ahadin kainan mankan. Tidak boleh mendahulukan ucapan seseorang siapapun dia melebihi dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh kita lebih mendahulukan ucapan orang lain melebihi dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian kata Syekh, wal waqi'ul yawma qablahu khilafu dzalik fallahul musta'an. Ternyata yang terjadi di hari-hari ini dan sebelumnya itu menyelisihi perkara ini. Ya. Orang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar ucapan. Iya. Sekedar pengakuan. Ya, mereka tidak membenarkan apa yang beliau bawa. Mereka jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih parahnya lagi, sunnah Nabi SAW dianggap sebagai perkara baru dalam agama. Ya, kata Syekh Fallahul Musta'an. Warawad Darimi fi musnadihi an Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana yaqul. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata,
Inna lanajidu sifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya betul-betul kami mendapati sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Bagaimana sifatnya? Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa hirzal lil ummiyin. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu, ya, seorang rasul, syahidan, pemberi saksi, mubasyiran, pemberi kabar gembira, nadhiran, pemberi peringatan, serta hirzan lil ummiyin. Beliau adalah penjaga terhadap ummiyin. Anta abdi wa rasuli. Engkau adalah hambaku dan rasulku. Ini syahidnya ya. Samaituhul mutawakkil. Saya memberi nama kepadanya dengan al-mutawakkil, yang mewakili. Laisa bifadhin wala ghalidhin wala sakhabin bil aswaq. Ini dari sifat Nabi SAW. Beliau bukanlah orang yang keras. Demikian pula beliau bukanlah orang yang kasar. Demikian pula beliau bukan orang yang sakhab, orang yang suka teriak-teriak di pasar. Beliau lembut. Sifat Nabi SAW. Wala yajzi bisayyi'ati mithlaha. Dari sifat beliau tidaklah membalas kejelekan dengan kejelekan yang semisal dengannya. Walakin ya'fu wa yatajawaz. Bahkan beliau adalah orang yang pemaaf, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Lan aqbadahu hatta yuqimal millatal muta'awwijah. Beliau tidak akan diwafatkan sampai beliau menegakkan agama yang bengkok ini. Bi ayyashhadu an la ilaha illallah, yaitu dengan mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yuftaha biha a'yunan umya. Ya. Beliau SAW dengan sifatnya, dengan la ilaha illallah yang beliau bawa, ya, dengannya banyak membuka mata-mata yang buta, wa adzanan summa, ya, telinga-telinga yang tuli, wa quluban gulfa, dan hati-hati yang terkunci. Ini subhanallah ya. Hadis dalam Sunan dari Musnad Ad-Darimi ini disebutkan dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menjadi syahid di situ Syekh bawakan di sini pada kalimat anta abdi wa rasuli. Engkau adalah hambaku dan utusanku. Jelas ya? Taib. Qala Atha ibn Yasar. Atha ibn Yasar berkata, wa akhbarani Abu Waqidin al-Laitsi annahu sami'a Ka'ban yaqulu mithla ma qala Ibnu Salam. Ini pendukung riwayat. Ya. Atha bin Yasar berkata, telah mengkhabarkan kepadaku Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Ka'ab, ya, radhiyallahu anhu berkata seperti yang diucapkan oleh Ibnu Salam. Itu tadi dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selesai tentang asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah dua ya? Ya, sudah dua persaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga, qauluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Sabda Nabi SAW bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya. Ai khilafan lima ya'taqiduhun nasara. Ini berbeda halnya ya dengan yang diyakini oleh orang-orang Nasara. Ya. Dari akidah kaum muslimin, mereka meyakini Isa itu adalah hamba. Ya, bukan Tuhan. Sekaligus dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang Nasara tidak seperti itu keyakinannya. Apa keyakinan mereka? Annahullah. Dia menganggap Isa itu adalah Allah. Au ibnullah, atau anak Allah. Au thalithu thalatha, atau salah satu dari yang tiga. Itu keyakinan mereka. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang setinggi-tingginya dari apa-apa yang mereka ucapkan. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala pantas menjadikan untuknya anak, dan tidak ada
bersamanya seorang pun dari ilah. Iya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Taib. Fala budda ayyashhada anna Isa abdullahi wa rasuluh. Maka kita wajib bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusan. Ala ilmin wa yakinin bi annahu mamlukun lillah. Di atas ilmu, di atas keyakinan bahwa beliau itu adalah hamba dari hamba-hamba Allah. Khalaqahu min untha bila zakar. Allah menciptakannya dari seorang perempuan tanpa bapak. Ya, dari seorang perempuan tanpa laki-laki. Jelas ya? Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya ya permisalan Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan Adam, Nabi Adam alaihi wassalam. Ya, khalaqahu min turab. Ya, Adam dicipta dari tanah, thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman, jadi maka jadilah. Ya. Orang terheran. Kok bisa? Ya, ada anak lahir dari seorang ibu tanpa bapak. Ya. Itu kan secara akal manusiawi. Kita katakan, yang mana lebih menakjubkan? Sesuatu yang sebelumnya tidak ada, langsung menjadi ada. Yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Jelas ya? Makanya Allah bantah dalam ayat ini. Kenapa Nabi Isa dijadikan sebagai Tuhan? Padahal Isa itu di sisi Allah sama halnya dengan Nabi Adam. Ya, bahkan Adam lebih dahsyat lagi penciptaannya langsung dari tanah. Taib. Maka kata Syekh, falaisa rabban wala ilahan. Ya. Nabi Isa itu bukan Rob, demikian pula bukan ilah. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Qala ta'ala fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Ya, maka Maryam yaitu ibunya menunjuk kepada anaknya Isa alaihissalam. Ya, berisyarat, ya. Qalu, mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kami bisa berbicara terhadap orang yang masih berada di ayunan, masih kecil? Ya, tidak bisa berbicara. Tapi Nabi Isa berkata apa? Inni Abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya saya, ini syahidnya ya, kata Isa alaihissalam, sesungguhnya saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan kepadaku kitab. Kitab apa? Injil, taib, wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan sebagai nabi. Ini ayat yang mendukung tadi hadis di atas. Anna Isa Abdullahi wa rasuluhu. Ayatnya tadi apa? Kata Nabi Isa, inni Abdullah. Berarti hamba kan? Taib. Saya diberi kitab dan saya dijadikan sebagai nabi. Ini terhadap apa? Wa rasuluhu. Bisa dipahami? Itu syahid dalam ayat. Wa qala ta'ala la yastankifal masihu ayyakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Iya. Nabi Isa itu Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam tidaklah bersombong, tidaklah enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para malaikat yang didekatkan. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir. Siapa yang bersombong dari beribadah kepadanya, fasayahsyuruhum ilaihi jami'a, maka mereka semuanya akan dibangkitkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhadul mu'minu aidan bi butlani qauli a'daihil yahud. Seorang mukmin juga wajib bersaksi akan batilnya ucapan musuh Isa, yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sangat membenci Nabi Isa alaihissalam. Apa mereka katakan orang Yahudi? Annahu waladu bagyin. Ya. Isa itu adalah anak haram. Kenapa dikatakan anak haram menurut mereka? Sebab lahir tanpa bapak. Ini kekurangan ajaran.
la'anahumullah. Semoga Allah melaknat mereka. Jelas ya? Berarti ini apa? Orang-orang Yahudi, mereka menyepelekan atau ekstrim terhadap Nabi Isa? Menyepelekan. Ya? Kalau orang-orang Nasara, ekstrim. Iya tak? Adapun umat Islam, mereka wasatiyah, pertengahan. Bainal ifrat wa tafrid. Iya. Tidak ekstrim, tidak pula apa? Menyepelekan. Makanya dipahami betul ya. Dalam hadis Isa Abdullah. Isa itu adalah hamba Allah. Berarti tidak boleh orang apa? Ekstrim kepada beliau. Bantahan kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasara. Isa itu adalah utusan Allah. Ini bantahan kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Bisa dipahami? Baik. Jadi katakan di sini seorang mukmin wajib juga bersaksi akan batilnya ucapan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak haram sebab lahir tanpa bapak. Kata Syekh, "Fala yasihu islamu ahadin hatta yatabarra'a min qawli ta'ifataini jami'an fi Isa alaihi salam." Tidak akan benar keislaman seseorang sampai dia berlepas diri dari dua kelompok ini. Siapa itu? Kelompok orang-orang Yahudi dan kelompok orang-orang Nasara. Di dalam keyakinannya terhadap Isa alaihissalam. Wa ya'taqida ma qalahu Allah Ta'ala fihi. Dan seorang mukmin harus meyakini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang beliau, yaitu annahu abdullahi wa rasuluh, bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi orang-orang Yahudi, mereka adalah orang yang sangat al-jafa, menyepelekan ya, terhadap Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Nasara, mereka gulu, ekstrim, karena menganggap Isa itu adalah anak Tuhan. Ya, dia salah satu dari 3. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari yang 3. Jelas ya? Maka tentang masalah ini tidak ada seorang dikatakan dia cinta kepada orang-orang Yahudi dan Nasara terkait tentang masalah keyakinan ini. Seorang muslim tidak akan syah keislaman seseorang sampai dia berlepas diri dari masalah ini. Ya. Taib. Selesai penjelasan Syekh rahimahullahu taala terkait tentang wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu. Taib, adzan dulu, kita selesaikan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita selesaikan dari potongan ini ya, sifat Nabi Isa alaihi salam. Qala rahimahullah, kata penulis, qauluhu, adapun sabda Nabi sallallahu wa kalimatuhu, ya, alqaha ila Maryam, ya. Innama summiya Isa alaihi salam kalimatuhu. Ya. Isa alaihi salam disebut dengan kalimat Allah liwujudihi biqaulihi kun, karena Nabi Isa tercipta dengan firman Allah kun. Paham? Kama qalahu salafu minal mufassirin, sebagaimana yang diucapkan oleh para ulama salaf dari kalangan ahli tafsir. Ya. Ini terkait tentang masalah penyandaran ya. Ya, kan akan disebutkan sebentar dari orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Nasara. Jadi kenapa orang-orang Nasara menganggap Nabi Isa itu adalah anak Allah atau dia adalah Tuhan? Sebab dikatakan kalimatuhu. Dia adalah kalimatnya. Kalimat siapa? Kalimat Allah yang dilemparkan ke Maryam. Berarti kalau begitu, kalimat itu bahagian dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Kita baca dulu ucapan Imam Ahmad. Qala Imam Ahmad fi raddi alal Jahmiyah. Imam Ahmad berkata dalam membantah orang-orang Jahmiyah. Diperhatikan baik-baik ya, supaya tidak salah paham. Al-kalimatul lati alqaha ila Maryama hina qala lahu kun fakana Isa bikun walaysa Isa huwa kun. Walakin kana bikun fakun minallahi ta'ala qawlan walaysa kun makhluqan. Coba dicermati baik-baik yang punya buku. Imam Ahmad di dalam membantah orang-orang Jahmiyah, beliau berkata, kalimat yang disampaikan kepada Maryam ketika ya Allah berfirman kepadanya kun, ya, maka Isa di situ tercipta dengan kata apa? Kun. Bukan artinya Isa itu adalah kun. Paham? Sebab kalau diyakini Isa adalah kun, berarti kun ini adalah makhluk. Berarti kalamullah adalah apa? Makhluk. Kan konsekuensinya begitu. Ya. Jadi perhatikan, ini subhanallah ucapan Imam Ahmad. Jadi kun. Artinya jadilah. Fakana Isa bikun. Isa itu tercipta dengan kata kun. Ya. Walaysa Isa huwa kun. Ya. Nabi Isa itu bukan kun. Sebab kun itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Bisa dipahami? Kun firman Allah, bukan makhluk, bukan Nabi Isa. Hanya saja Nabi Isa tercipta dengan kalimat apa? Kun.
Paham? Taib. Walakin kana bikun. Akan tetapi Isa ada dengan kalimat kun. Berarti apa kesimpulannya? Kata Imam Ahmad, fakun minallahi ta'ala qawlan. Berarti kalimat kun itu dari Allah. Berarti firman Allah, bukan makhluk. Jelas? Taib. Walaysa kun makhluqa. Dan kun itu bukan makhluk. Kalau dianggap kun makhluk, kalau dianggap Nabi Isa adalah kun, berarti kun ini bukan firman Allah, tapi apa? Makhluk. Atau firman Allah dianggap sebagai makhluk. Iya, dari sini sebenarnya kekeliruan orang-orang Jahmiyah memahami bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Jelas ya? Ini pembahasan di masalah akidah ya. Taib. Wa kadzdzaba an-nasara wal jahmiyatu 'ala Allah fi amri Isa. Di sini orang-orang Nasara dan orang-orang Jahmiyah berdusta atas nama Allah tentang masalah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Taib. Jadi kan begini. Ya, ada sebagian masyayikh saya dengarkan penjelasan tentang masalah ini. Jadi al-kalimah itu, perhatikan dalam hadis ya, wa kalimatuhu. Kalimah itu dia masdar disandarkan kepada apa? Dhamir. Ini yang belajar bahasa Arab ya. Taib. Kalimah masdar ya, dia diidofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya toh? Wa kalimatuhu, dan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Kaidah ya, di sisi para ulama, mereka mengatakan masdar itu apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dua kemungkinan maknanya. Makna yang pertama, kadang yuradu bihi as-sifah, yang diinginkan dengannya sifat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya. Seperti apa misalnya? Sam'ullah, pendengaran Allah, basarullah, penglihatan Allah. Ini kan sifat tidak bisa berdiri sendiri. Taib, atau qudratullah, ridallah. Taib. Jadi masdar ketika diidofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang maknanya masdar itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terkadang masdar itu maknanya atharus sifat, pengaruh dari sifat itu, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalimat di sini wa kalimatuhu itu dari jenis yang kedua, yaitu atharus sifat, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa qauluhu alqaha ila Maryam. Jadi tadi kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, apa maknanya? Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir berkata, khalaqahullahu bil kalimati allati ursila biha Jibrailu alaihi salam ila Maryam. Ya. Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa dengan sebuah kalimat yang Allah utus dengannya Jibril untuk menyampaikannya kepada Maryam. Ya, kalimat apa? Kun itu tadi. Fanafakha fiha min ruhihi bi amri rabbih azza wa jalla. Jibril pun meniupkan ruh darinya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fakana Isa biidnillahi azza wa jalla. Maka jadilah dia Isa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa nasyi'un anil kalimati allati qala lahu kun fakana ya warruhul lati ursila biha Jibril alaihi salam. Maka Isa pun ada ya, tercipta dari al-kalimah, dari kata, yaitu pada firman Allah kun ya. Maka dia pun ada. Kemudian ruh yang diutus Jibril kepadanya. Baik, kemudian qauluhu ruhum min, dalam hadis ya dikatakan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Apa makna ruhum min? Qala Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab berkata,
Isa ruhum minal arwah allati khalaqallahu ta'ala. Nabi Isa itu dia ruh, salah satu dari ruh-ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wastantiqaha biqaulihi. Ya. Dia pun menyuruh untuk berbicara, ya. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alastu birabbikum?" Jadi Allah berfirman kepadanya, "Bukankah saya adalah Rabb kalian?" Maka mereka mengatakan, "Qalu bala, tentu engkau adalah Rabbku." Ba'athahu Allahu ila Maryam fadakhala fiha. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus ruh itu kepada Maryam, fadakhala fiha, maka masuklah di dalam dirinya. Rawahu Abdu ibn Humaid wa Abdullah ibn Ahmad fi Zawaidil Musnad wa ibn Jaririn wa ibn Abi Hatimin wa ghairuhum. Taib. Qala Al-Hafidh di sini maksudnya Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ini dalam Fathul Bari ya. Wa wasfuhu bi annahu minhu, ya. Disifati Isa bahwa beliau itu datang darinya, tercipta, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya annahu kainum minhu. Beliau itu kain, ada, tercipta darinya. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu." Perhatikan kata minhu, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha menundukkan untuk kalian apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi seluruhnya. Itu seluruhnya apa? Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah semuanya menundukkan semua yang berada di langit dan semua yang berada di bumi. Fal makna, maka maknanya di sini annahu kainun minhu. Ya. Hal tersebut ada karena dari Allah Subhanahu wa taala. Kama anna ma'nal ayatil ukhra, sebagaimana ya makna ayat yang lain, annahu sakhkhara hadhil asya kainatan minhu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menundukkan segala sesuatu itu terjadi semata-mata murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ai yang maknanya annahu mukawwinun dzalika wa mujiduhu biqadrihi wa hikmatihi. Semuanya itu terlaksana, terwujud ya karena ketentuan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Al-mudhafu ila Allah taala idza kana ma'nan la yaqumu bi nafsihi wa la bi ghairihi minal makhluqat." Yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia berupa makna, tidak bisa berdiri dengan sendirinya, demikian pula tidak bisa berdiri dengan makhluk yang lain, wajaba ayyakuna sifatan lillahi ta'ala qaimatan bihi. Maka hal tersebut wajib menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang tetap baginya. Wamtana an takuna idafatuha idafata makhluqin marbub. Dan tidak bisa penyandaran itu disandarkan kepada makhluk yang diatur. Ini agak rumit ya. Coba perhatikan kalamnya para ulama. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah, ya, apabila dia makna yang tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berdiri dengan makhluk yang lain, maka wajib disandarkan kepada Allah. Seperti yang saya bilang tadi. Kata sam'un atau kata kudrah, kekuatan, pendengaran. Ini kan sifat yang tidak bisa apa? Tidak bisa berdiri sendiri. Sebab dia sifat bukan zat. Paham? Nah, contoh misalnya kita katakan sam'ullah, ilmullah, kudratullah, ridallah. Ya. Ini kan makna-makna yang tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada yang disifati. Harus ada yang disifati. Maka ini kata Syekh di sini wajib sifat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selainnya. Ya, tidak boleh kepada selainnya. Taib.
Fa idza kana al-mudhafu 'ainan qa'imatan bi nafsihi, tapi kalau yang disandarkan itu berupa ain, zat yang bisa berdiri sendiri, perhatikan, seperti Isa. Isa kan apa? Sifat atau zat? Zat kan? Jibril. Ya, Jibril zat. Wa arwahin bani Adam, atau ruh-ruh anak cucu Adam. Imtana'a an takuna sifatan lillah. Ini tidak bisa menjadi sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Li'anna ma qama bi nafsihi la yakunu sifatan li ghairihi. Karena sesuatu yang bisa tegak dengan sendirinya itu tidak bisa menjadi sifat untuk yang lainnya. Saya kasih contoh sederhana begini. Kalau saya bilang begini, babul masjidi, pintu masjid. Saya mau tanya, apakah pintu bahagian dari masjid? Hah? Nasami? Iya toh? Babul masjidi. Pintu masjid. Berarti pintu bahagian dari apa? Dari masjid. Mudhaf yang lain. Baitullah. Rumah Allah, yaitu Ka'bah. Apakah Ka'bah bahagian dari zat Allah? Hah? Bukan. Ini perbedaan harus dipahami. Kalau tidak bisa dipahami masalah ini, orang akan keliru, bahkan mereka tidak akan bisa membantah syubhatnya orang-orang Nasara kalau Isa itu adalah anak Tuhan. Sebab mereka mengambil pendalilan dari situ. Kalimatuhu. Kalimat Allah. Berarti Isa bahagian dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam bantah dengan hal ini. Jelas ya? Ini mungkin kita akan terangkan lebih jauh lagi di pertemuan yang akan datang. Sebab ini masih panjang ya. Ya. Terkait tentang masalah al-mudhaf ini, penyandaran. Jadi Masya Allah beliau di sini, para ulama rahimahumullah ta'ala, jazahumullah khairan, mereka detail di dalam menjelaskan nas-nas ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, insyaallah taala masalah al-mudhaf di sini kita akan jelaskan lanjutannya di pertemuan yang akan datang. Ya, mohon maaf ya sudah lewat waktu. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.